Oke teman-teman, kita bakal ngomongin tentang kos-kosan. Jadi kos-kosan di Australia tuh ada yang namanya share room. Share room itu berarti satu rumah ini ada berapa kamar dan nanti di share. Ada yang per kamarnya 2 orang atau 1 orang, 3 orang, 4 orang tergantung. Oke, tergantung kebijakan si landlord atau tergantung situasi yang ada terjadi di situ. Kemudian beragam juga harganya. Ada yang dapat murah, misalnya 1.500.000 per minggu, 1.600.000, 1.700.000 itu beda-beda. Dan tentu aja setiap orang juga akan beda-beda skenarionya kalau dapetin kos-kosan ini. Bahkan mungkin beberapa orang ada yang milih, aduh gue nggak suka deh kalau share room, share ruangan gitu. Gue lebih baik yang private. Jadi tergantung ya. Yang jelas aturan in general itu kalau kita mau nyewa nanti di Australia, datang ke Australia, berarti kalian harus siapkan uang cukup mahal untuk awal-awal nanti kebutuhan akomodasi kalian. Jadi kalau misalnya mau ngekos itu tuh setiap yang punya rumah atau landlord kalian itu punya aturan. Contohnya, minimum stay 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Jadi kalian harus estimasikan kalau misalnya baru datang ke Australia mungkin akan ada kepikiran kayak, aduh takutnya nanti aku harus pindah, takutnya lokasinya nggak deket dengan tempat kerjaku, atau mungkin aku takutnya memang harus pindah state, pindah regional gitu. Jadi ada serba kemungkinan kalian nggak stay di situ lama, apalagi baru gitu kan. Kecuali kalian memang sudah dapat kerjaan yang pasti, kemungkinan bakal lama di situ. Nah, berarti itu kalian antara mau ngambil kos-kosan atau mau ngambil hostel. Hostel itu hotel tapi budget akomodasi buat backpacker. Atau kalian juga nyari orang yang bisa deal-dealan sama kalian, misalnya orang Indonesia yang buka kos-kosan juga. Bilang aja ke mereka bahwa kamu dalam kondisi kayak gini, ceritain. Atau memang kamu mencari mereka yang punya kos-kosan ini tuh tidak memberikan persyaratan yang ngejelimet. Oke. Contohnya rumah gue nggak begitu ngejelimet sih syaratnya. Kemudian itu paling kalian harus pastikan nanti jangan sampai kalian bikin drama di mana kadang sebenarnya bukan kita tega ya gitu, tapi kita harus lihat realita juga yang mau ngekos tuh banyak orang nih gitu. Kalau misalnya gue nerima elo dan elunya cuma sebentar doang, sedangkan gue menolak orang yang niatnya pengen lama di situ, itu kan gak fair gitu. Makanya dibikin aturan in general minimum stay 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Karena kalau terlalu misalnya lu pindah dalam kurun waktu 2 minggu lu udah pindah, 1 minggu lu udah pindah, itu tuh makan biaya, makan energi, makan mental kita gitu. Karena kamar itu harus tetap dibayar bebannya gitu. Oke, jadi kalian coba berpikir lebih luas lagi, bukan karena si yang punya kos-kosan itu tega, akan tetapi ini untuk kenyamanan bersama. Oke, ini yang dinamakan sustain. Nah, kemudian ada lagi syarat berikutnya di mana kalian harus kasih deposit minimal 1 minggu deposit, pembayarannya per minggu 1.700.000 katakan, berarti kalian harus kasih deposit 1 minggu. Plus nanti uang kos-kosannya 1 minggu atau 2 minggu di awal. Atau ada juga yang harus 2 minggu deposit, 3 minggu deposit, 4 minggu deposit. Mostly di agen properti itu 4 minggu deposit. Berarti kadang si yang punya rumah atau kos-kosan itu ngikutin aturan seperti agen properti, dimana ngasih aturan 4 minggu bond money. Jadi $170 atau 1.700.000 dikali 4. Berarti 7 kali 4 28, berarti 4.800.000. 2 juta 4.200.000 6.800.000 berarti ya. 1.700.000 kali 4. 6.800.000. Kemudian kalian harus juga tambah 2 minggu untuk pembayaran di awal. Jadi kalian harus udah bayar sebelumnya, 2 minggu sebelum dipakai
itu udah dibayar. Nanti bayarnya bisa per minggu lagi setelah yang 2 minggu itu, atau per 2 minggu. Berarti ditambah lagi 3.600.000. Nah, 6.800.000 ditambah 3.600.000. Jadi kurang lebih 10 jutaan. Tapi mungkin ada beberapa, kayaknya 10 juta gede banget gitu. Mungkin kalian minta deal sama mereka lebih murah lagi, misalnya 2 minggu bond money 3.600.000 ditambah 3.600.000, jadi 7.200.000. Oke. Kenapa sih ada bond money? Nah, nanti kalau misalnya kita ngekos ada kerusakan segala macam yang diakibatkan oleh kita, itu bisa langsung dipotong dari bond money tersebut. Terus juga kita nggak sembarangan, kita juga responsible terhadap rumah tersebut dan juga kepercayaan kepada yang punya rumah. Karena kalau misalnya nggak ada bond money, bisa aja kalian kabur, terus juga keluar seenak jidat gitu. Tapi kalau ada bond money, setidaknya ada nanti kemudahan bagi kita untuk mengakses uang tersebut ketika ada hal-hal yang di luar kendali. Oke. Wow, bahasanya ya. Jadi itu kira-kira rules-nya yang general sering terjadi di Australia ketika kalian ngekos. Jadi kalau baru datang ke Australia, mungkin kalau pengen yang cara murah, kalian harus temukan yang calon landlord kalian tuh memberikan persyaratan-persyaratan yang ringan atau tidak. Kemudian kalian harus siapin duit juga, karena memang udah lumrah banget di Australia tuh harus ada deposit sama pembayaran 2 minggu in advance gitu. Jadi bayar kos-kosan itu biasanya dilakukan di awal, enggak di akhir ya. Itu untuk sewa kos-kosan. Terus aturan di rumah yang pasti ada common area, di mana kamu harus ikutan bersih-bersih common area, dan your private space gitu, kasur kamu, tempat bagian kamu itu bersihin. Dapur juga harus tetap dalam kondisi bersih. Make sure masak, packing, rapikan semua, cuci, lap. Terus peralatan masak yang in general juga harus dibersihin, kalian look after gitu. This is not your home. Jadi 1.700.000 yang udah kalian bayar itu tidak include untuk dibersihkan oleh si yang punya rumah. Jadi kalian harus responsible juga terhadap apa yang sudah kalian lakukan di rumah. Oke, kita lihat ini di rumah teman gue itu ada kulkas. Kalian juga nanti bisa sharing dan kalian bakal dapet space. Terserah kalian mau milih bagian space yang mana gitu, tinggal diorganize aja sama orang-orang. Kemudian ada juga kabinet-kabinet di mana kamu juga nanti bakal dikasih space di mana kabinet bagian kamu gitu. Terus kabinet untuk peralatan dapur juga lengkap, ada panci, ada wajan, ada segala macam yang bisa kamu gunakan. Oke. Kemudian make sure kalau misalnya kamu memang gak mau tercampur baur dengan orang lain yang misalnya non-muslim, kamu bisa beli sendiri. Dan beberapa kos-kosan itu menyuruh kamu untuk membeli peralatan sendiri, peralatan basic. Tapi peralatan kayak kulkas ataupun microwave, kettle itu memang bisa digunakan untuk umum. Terus organize juga stok barang yang bagian kamu, misalnya ini bagian si Sinta, ini si Dewi, si Umay, siapa lagi? Si Udin gitu kan, si Parto gitu. Jadi tinggal organize saja. Kemudian ada mesin cuci, ada dryer kalau ada. Kalau nggak mau kalian mahal biaya listriknya, mungkin dryer bisa dibuang. Kalian tinggal jemur aja pakaian. Mesin cuci pasti ada, jadi kalian tinggal beli laundry powder. Oke, dan jaga semua kebersihan. Kadang mereka juga bikin roster untuk cleaning atau jadwal untuk cleaning dibagi-bagi. Atau kadang kalau misalnya susah banget nih orang ngebersihin, di charge misalnya $10 per orang gitu, di charge. Jadi ya udah, siapa yang nanti mau ngerjain itu duitnya buat dia. Oke, terus jaga cucian kita, jadi sebisa mungkin abis makan langsung cuci. Itu kayak etika ya, yang tidak tertulis, hukum yang tidak tertulis.
So banyak banget hukum-hukum yang tidak tertulis yang pasti sebisa mungkin kita memberikan kenyamanan kepada penghuni yang lain agar mereka juga tetap betah gitu. Dan gak usah banyak drama. Kalau misalnya kita nggak suka, nggak cocok dengan tempat tersebut, eh, ikutin semua syaratnya sebelumnya. Misalnya harus stay 1 bulan, ya udah stay dulu 1 bulan sambil kita mencari, terus kemudian keluar baik-baik gitu. Karena bisa jadi bagi kamu mungkin tempat ini menyebalkan, tapi belum tentu buat orang lain gitu. Jadi apapun yang terjadi di situ skenarionya, mendingan hindari untuk jadi konflik atau jadi bahan julid disebarluaskan kepada teman-teman kalian. Mendingan kita overcome aja, cari solusi. Tapi kalau misalnya kamu rasa itu juga tidak cukup menguntungkan bagi orang-orang baru yang mau ngekos, ya kamu juga bisa omongkan secara baik-baik gitu apa konsekuensinya kalau misalnya ngekos di situ. Oke? Tapi jangan sampai kita menghasut ataupun nantinya menjelek-jelekan orang lain. Dan kadang di beberapa situasi kita mengalami krisis rumah, jadi mungkin jangan manja-manja dulu untuk sangat picky gitu. Jadi terima dulu apa yang ada, dan kadang kita mengalami hidup dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak bersih, ataupun tidak layak atau tidak sesuai dengan yang kita mau gitu. Kita coba untuk bisa lebih tahan banting terhadap situasi kondisi apapun. Jadi terima dulu aja apa yang ada, nyamankan diri, cari kira-kira hal-hal positif kenapa kamu di situ gitu. Seperti misalnya in general, ya udah mungkin memang jalan gue harus di sini dulu gitu loh. Sambil mencari kos-kosan yang lebih layak, yang sesuai kalian inginkan, ekspektasikan, baru kalian nanti memutuskan mau kayak gimana, dan tetap jaga attitude, jaga etika, jaga hubungan dengan siapapun ya. Jangan sampai pas kita keluar justru meninggalkan jejak yang kurang baik. Oke. Terus ada perasaan yang gak enak mungkin ketika kita keluar, tapi kalau selama kita memutuskan sesuatu dan sudah memenuhi tadi persyaratan ataupun requirement, ya udah pindah aja, karena itu sudah biasa banget di Australia. Jangan ada perasaan gak enak mau berhenti kerja ataupun mau berhenti ngekos. Tenang aja, manusia itu keluar dan masuk. Oke, yang pasti kamu jaga hubungan baik dengan siapapun. Jangan sampai kamu cut the bridge atau memotong silaturahmi tersebut. Oke. Dan kadang kita juga harus memikirkan bagaimana kalau gue yang punya kos-kosan gitu kan. Atau memikirkan dari berbagai macam arah gitu. Ya, sekalipun nanti misalnya kos-kosan kita buruk, banyak yang komplain, itu komplainnya tuh bukan datang dari kita, tapi dari orang lain. Kita mah positif aja, fokus kerja, fokus untuk improvement, encouragement, untuk terus bergerak lebih maju gitu. Hal kayak gitu akan terus ada, jadi leave it, biarin aja, dan kamu nggak usah ngurusin hal seperti itu, dan tinggal move on aja, tinggal lebih produktif dan nyari cuan yang banyak gitu guys. Thank you.